Al-Fatihah. Istighraq itu artinya sesuatu yang luas dan komprehensif. Luas, banyak, komprehensif. Holistik bahasa sekarang. Luas, banyak, holistik, komprehensif. Ini kalau kalimat menggunakan alnya berfungsi istighraq, itu tandanya maknanya segala, semua, diartikan semua, segala. Ini penting, ini saya terangkan dulu di awal, karena nanti saat kita baca ayat-ayat Al-Quran, al itu selalu ada, sering ditemukan maksudnya. Misal, nanti di Al-Fatihah kan ada Alhamdulillahirrabbilalamin, itu alnya ta'rif apa istighraq, ya? Nanti kita paham di situ, nanti saya jelaskan. Kalau ta'rif berarti pujian hanya khusus bagi Allah. Kalau istighraq, semua pujian hanya milik Allah, jangan ada seorang pun yang minta dipuji. Jadi kalau antum tiap hari dalam sholat, Alhamdulillahirrabbilalamin, pujian hanya milik Allah, segalanya hanya milik Allah, nggak ada yang layak dipuji termasuk saya. Tapi selesai sholat pengen dipuji, bagus nggak tadi bacaan saya? Itu artinya gagal bacaannya. Ya, ibu masya Allah, anaknya tuh luar biasa, kemarin bagi rapot, luar biasa hafalan Qurannya 30 juz, bacaannya bagus. Semua milik Allah, semuanya kembali kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah al-istighraq, nggak usah ditambah lagi, semua milik Allah ya ukhti. Tapi memang sih malam-malam kita juga berdoa karena Allah itu. Terus kita ikhtiar cari guru yang bagus, kan nggak mungkin Allah menetapkan kalau kita nggak berikhtiar. Paham ya? Nah, kalau sudah istighraq, sudah nggak usah ditambah-tambah lagi. Nah, ini al-istighraq ini mencakup semua, banyak, luas, tanpa kecuali. Tambahlah Fatihah. Fatihah ini dalam ilmu hikmah, kajian lughawiyah secara bahasa, bukan sekedar pembuka, tapi Fatihah pembuka pada segala yang baik, ya, pembuka pada segala yang baik. Fataha yaftahu fathan fatihun wa fatihatan. Fataha yaftahu fathan, asalnya membuka segala yang baik. Makanya orang Islam kemanapun, kalau dia di tempat manapun, dia membawa fatah. Islam datang ke Mekah, Fathu Makkah. Datang ke Andalusia, ke Spanyol, Fathul Andalus. Pernah dengar ada di sejarah Fathu Makkah? Coba lihat, kemanapun orang Islam datang, nggak pernah dikenal dengan ekspansi. Nggak ada penjajahan orang Islam di negeri Spanyol, nggak ada. Buka sejarah, silahkan cek, nggak pernah ada bahasa penjajahan umat Islam di Spanyol, nggak ada. Penjajahan umat Islam di Sisilia, nggak ada. Penjajahan umat Islam di Nusantara, demi Allah saya katakan, cek buku sejarah, ada nggak misalnya orang Arab datang ke Nusantara menjajah Indonesia? Nggak ada. Cek, silakan, jujur kita, jujur dengan sejarah kita, tunjukkan kenapa anda membenci, kenapa anda nggak suka. Justru saham terbesar untuk merdeka itu orang Islam, ulama-ulama, orang-orang baik. Pernah nggak ada datang orang Arab menjajah ke sini? Datang orang Islam menjajah ke sini? Nggak ada. Di setiap orang Islam, bukan hanya Arab, ada Amerika kah, Indonesia kah, Asia kah, ya Eropa kah, Afrika kah, sepanjang dia Muslim, kemanapun dia, kalimatnya fathun. Fathun itu membuka segala jenis kebaikan. Jadi kalau orang Islam itu beraktivitas dimanapun, harus membuka segala yang baik-baik. Anda kerja di kantor, Anda orang Islam, bukalah nilai kebaikan di situ. Kalau ada jujur, Anda yang paling jujur di situ. Tunjukkan Islam itu menghadirkan kenyamanan. Islam membuka segala kemuliaan. Kalau Anda masuk ke tempat yang banyak sesuatu yang kasar, Anda sabar, lembut di situ. Tunjukkan Anda membuka kebaikan. Makanya muncul istilah Fathu Makkah. Dibuka Makkah, ketika dibuka yang baik-baik muncul di situ semua. Fathul Andalus, di Andalus tuh gelisah. Spanyol dulu tuh jauh dari peradaban, gelisah, krisis ekonomi macam-macam, rakyatnya sengsara. Sampai datang utusan kepada Tariq bin Ziyad, kepada Musa bin Nusair. Musa bin Nusair itu gubernur di Afrika Utara. Afrika itu dulu provinsi. Provinsi Afrika Utara. Gubernurnya Musa bin Nusair, khalifahnya di Madinah. Anda bayangkan, Afrika Utara, provinsi. Kedatangan utusan dari Andalus, ngadu, kami dizalimi Raja Rodrik. Oh, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang macam, tolong dibantu, minta dibantu. Dicek dulu ke sana, cek intelijen, cek ke sana, lihat, bagus, benar ini harus dibantu, ini salah Islam membuka nilai kebaikan. Kirim Tariq bin Ziyad, Tariq kirim, bawa 10.000 pasukan, bawa, pakai kapal laut, berangkat sampai di sebuah selat,
ada gunung besar dengan bukit, sampai sekarang dikenal dengan Jabal Tariq, bukitnya Tariq, Gibraltar dalam bahasa lokal. Berhenti di situ, dibakar semua sama Tariq, bakar semuanya kapalnya. Suruh lihat sama pasukannya, lihat prajurit ke belakang, apa itu? Api. Ke depan ada siapa? Musuh. Musuh dalam pengertian orang yang zalim, bantu mereka. Kata Tariq, di belakang ada kematian, di depan ada kematian. Di depan syahada, syahid wafatnya, di belakang wafat dalam keadaan yang tidak mulia. Tinggal pilih, mau mati syahid, mau mati konyol. Kalau ingin wafat biasa, berenang balik sana. Tapi kalau anda ingin membuka kebaikan di tempat ini, berikan contoh kepada saudara-saudari kita, tolong mereka yang dizalimi, maka berikan pengabdian kita yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Terbakar semangatnya, berjihad untuk menegakkan kebaikan dan membela orang-orang tertindas, dibukalah pintu kebaikan. Setelah selesai minta pamit. Tugas kami selesai ya, sudah bantu, kata mereka, tolong bantu kami, jangan tinggalkan kami. Dilaporkan lagi ke pusat, apa jawabannya? Bantu sepanjang mereka butuhkan bantuan. Dibantu di situ, dikirimkan pangannya, dikirimkan khotbah yang kelak jadi alfalfa di kemudian hari. Di pangan untuk ternak, pangan untuk kuda segala rupa. Makanya kuda terbaik sekarang dari Andalus, dari Spanyol. Pakannya dibawa semua, dihidupkan jadi peradaban. Bayangkan, Spanyol yang jauh kemudian datang orang Islam, dibuka jadi peradaban 7 abad, saudara. 7 abad teman-teman, muncul banyak hal di situ. Kemajuan pengetahuan, teknologi segalanya, banyak ulamanya, banyak orang-orang hebat. Bahkan anda baca sejarah, dia nggak mungkin dipungkiri. Orang Eropa belajar ke situ. Itali datang, Portugis datang belajar. Saya khatam tuh kajian ini. Ya, setahun mata kuliah itu di S2 dipelajari. Ya, sebelum masuk ke situ, bahkan di tingkat akhir di kuliah dipelajari, tokohnya ada, kitabnya ada, bukunya ada, kesaksiannya ada semua. Eropa tuh mercusuarnya Spanyol. Lihat, datang. Apakah ditolak? Tidak. Yang Kristen belajar, yang Yahudi belajar, segala dulu belajar. Bahkan ya, mohon maaf ya, orang dulu bangga mengenakan jubah, bangga mengenakan kerudung yang perempuannya. Lihat tampilan ratu-ratu di masa lalu pakai kerudung, anda bayangkan. Kerudung itu kebanggaan dulu. Di mereka bangga tuh dengan nilai-nilai keislaman itu, jadi identitas itu. Jadi ibu yang di bawah tuh bangga dengan kerudung itu, itu izzah, itu bukan cuma syiar. Ada ibadah, ada kemuliaan, itu tunjukkan. Tapi itu nggak akan bernilai kalau sifat-sifat mulianya nggak ada. Ya ini korupsi pakai kerudung. Ya, ambil maling, barang-barang misalnya di supermarket, minimarket pakai kerudung. Ya habislah kemudian syiar itu. Yang seharusnya tidak ditempatkan di tempat-tempat yang tidak mulia. Yang paling dahsyat, nyurinya nggak pakai kerudung, begitu di sidang pakai kerudung. Ini yang bahaya. Itu yang parah itu. Ya, kita doakan semoga mendapat hidayah. Kan poinnya seperti itu, selalu terbuka. Jadi fathu, pembuka segala kebaikan. Pembukanya, yang membuka adalah Allah, sifatnya disebut Fattah. Ini kalau ke manusia Fatih, Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel, membuka Al-Aqsa, itu manusia diberikan nilai-nilai kebaikan di situ. Tapi kalau pembuka segala kebaikan namanya Fattah. Kalau ingin diberikan sifat, tambahkan tak di ujungnya, Fatihah. Kenapa surah ini disebut surah Al-Fatihah? Karena isi Al-Fatihah kalau dikuasai dengan baik, dipahami, dipelajari, akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Kalau anda ingin bekerjanya sukses, pahami Al-Fatihah, maka terbuka semua pintu kesuksesan dalam pekerjaan anda. Ingin di rumah tangga baik, pelajari isi Al-Fatihah, maka di situ akan terbuka semua pintu kebaikan di rumah tangga. Ingin masuk surga, pelajari isi Al-Fatihah. Di dalamnya ada rangkuman Al-Quran yang mengajarkan kepada kita semua jenis pintu-pintu kebaikan. Di di sini sifatnya istighraq, kemudian ditambahkan Fatihah, dicontohkanlah lewat nama-nama yang melekat kepadanya plus sifat-sifatnya. Apa di antara contoh kebaikan itu? Ada pintu kesehatan disebut asy-syifa, ada ar-ruqyah, ada pintu ibadah disebut as-shalah, alhamdu. Ya, ada pintu munajat kepada Allah disebut asasul Quran. Ada semua, ada pintu semua, cukup dari semua yang ada. Jadi kalau anda cukup hafal Al-Fatihah, paham maknanya, kayaknya dunia dan seisinya cukup, udah, nggak ada pengaruhnya. Disebutlah Al-Kafiyah, yang dicukupkan dengan surah itu. Cukup hafal surah itu, paham rangkuman kandungan Al-Quran, cukup paham isi Al-Fatihah, maka dunia seakan tidak punya nilai di hadapan anda. Jadi kecil, dikecilkan oleh Allah, dipenuhi semua jenis-jenis kebaikan. Paham sampai sini? Nah, jadi kenapa surah ini disebut dengan Al-Fatihah? Bukan sekedar dia pembuka Al-Quran atau pembuka bacaan dalam sholat, tapi juga dia isi Al-Fatihah dari awal sampai akhir juga akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang didambakan di dunia sampai dengan di akhirat. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, kita coba
ambil dulu di sini turunannya untuk malam ini, satu ayat saja atau pengantar ke satu ayatnya, supaya kita bisa mendapatkan itu semua. Karena kalau cuman sampai di sini saja belum kita pahami isinya, belum dapat juga. Apa yang Anda pelajari tadi dari Ustaz Al-Hidayat? Al-Fatihah itu fungsinya bisa membuka segala pintu kebaikan. Al-nya bisa ma'rifah, bisa istighraq. Terus bagaimana caranya? Pekan depan. Belum dapat kita ya. Minimal kita dapatkan satu dulu ya, insyaallah. Baik, yang pertama jumlah Al-Fatihah, jumlah ayatnya ada 7 ayat. Berapa ayat? 7 ayat. Berdasar keterangan langsung dari Allah di Al-Quran surah ke-15 ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami telah anugerahkan kepadamu khusus, atainaka khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi ini memang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Gak dapat, cuma Nabi Muhammad saja. Maka berbahagialah kita yang memiliki nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesial. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammad dengan syariatnya, gak usah baca-baca lagi yang sebelumnya. Ini sudah dapat yang paling spesial, pilih yang biasa. Kayak beginilah, udah dapat kelas eksekutif malah masuk ke ekonomi. Ya, ini kan fatal gitu. Udah dapat eksekutif, kenapa ditinggalin? Masuk ekonomi. Misal gitu kan, itu gambaran saja. Dan ada yang lagi yang lebih parah, diberikan jalan yang baik yang benar, milih yang salah. Syariatnya Isa alaihissalam selesai. Syariatnya Musa tuntas. Sulaiman alaihissalam selesai paripurna. Ditutuplah, disempurnakan dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup yang sempurna, yang paling bagus, keterangan ada semua. Ambil yang itu. Di sepanjang ada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya selesai. Apa diantara keutamaannya? Kata Allah, saya berikan spesial khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi nanti ada keutamaan beberapa yang melekat pada Nabi Muhammad yang Nabi lain gak mendapatinya. Yang paling utama diantaranya Al-Fatihah. Kata Allah, sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ulang-ulang setiap hari, setiap waktu. Tidak ada satupun 7 ayat diulang-ulang dalam satu surah, terus dibaca, diulang, kecuali Al-Quran. Dan bahasanya indah. Sab'an minal mathani, bukan sab'an minal mukarrar. Padahal bisa mukarrar itu diulang juga. Kenapa menggunakan kata tasniyah? Tasniyah itu bukan sekedar diulang, sesuatu yang mengandung keindahan, sesuatu yang mengandung pujian, dan sesuatu yang terus diungkapkan tanpa bosan kita kemudian menyampaikannya. Itulah mathani. Wah, jeli benar bahasa Quran, diksinya tepat. Makanya tidak pernah ditemukan ada orang mengulang Fatihah dalam sehari 17 kali tapi bosan. Gak ada. Pernah nggak ada dapat pengaduan misalnya? Bahkan dari anak kecil sekalipun, mami, papi, papa, mimi. Misalnya kan datang, aduh aku pusing. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Tidak ada. Yang kecil tidak, yang remaja tidak, yang tua pun tidak. Coba Anda bayangkan, kalau orang sudah tua misalnya, sepuh taruhlah, dari mulai balignya, misal balik 10 tahun, usia sudah 70 tahun, muslim dia, berarti 60 tahun. Setiap hari baca Al-Fatihah 365 hari, seharinya 17 kali, kalikan 17 kali 365 ya, dikalikan kemudian 12 kali 60. Nanti besok kasih tahu saya. Udin aja susah tuh nyarinya tuh. Nggak mudah itu. Tidak mudah. Berapa kali coba bayangkan. Saya nggak usah bicara 60 tahun lah. Yang mau saya maksudkan, pernah nggak ada orang 60 tahun muslim mengeluh sakit kepala karena baca Al-Fatihah? Sehari 17 kali. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil. Dengan cara apa lagi membuktikan kepada manusia bahwa Islam agama yang hak, Al-Quran mukjizat yang benar. Kalau ini buatan manusia, pusing, karena sifat makhluk beda dengan Khalik. Ciptaan makhluk nggak akan sama dengan ciptaan Khalik. Dan Al-Quran itu bukan ciptaan, bukan makhluk. Al-Quran itu firman, apalagi firman. Buatan Allah saja tidak akan sama, makhluk saja nggak sama, apalagi firman. Nih kita ciptaan Allah nih, makhluk kita ini. Manusia nggak akan bisa buat seperti kita, nggak akan sama. Bikin nyamuk aja nggak bisa. Bikin nyamuk coba yang tidak kaku, terbangnya cepet. Anda bayangkan, belum ditepok udah terbang nyamuk.
Pak, pipi kitanya yang sakit, dia enggak. Bisa terbang, bisa enggak manusia bikin begituan? Enggak ada. Amerika negara adidaya membuat prototipe nyamuk, enggak ada. Paling banter baygon, meraket, itu aja, nyamuknya enggak. Itu baru makhluk, sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu firman, siapa yang bisa kemudian menyamainya? Enggak bisa. Makanya yang dibuat oleh manusia, bacaan-bacaan, jangankan 17 kali, baca sehari 3 kali, pusing Anda. Baca buku paling bagus semuka bumi, baca novel. Ketika cinta bertasbih, ketika tasbihnya hilang, ketika ayat-ayat macam-macam lah, baca aja pokoknya lah, baca. Iya, ayat-ayat cinta, ayat-ayat putus, ayat-ayat ini, baca lah Anda, apapun itu. Ya, mau novelnya si Fulan, novelnya ini, novel macam-macam, nggak ada orang baca 3 kali sehari, baca lagi, baca. Paling-paling hari kedua bosan, lempar. Kenapa? Bosan, datang saya, tanya aja, saya bacain tuh novelnya, halaman keberapa, halaman posisi keberapa, kanan kiri depan atas belakang, apal saya. Tapi suruh baca lagi, nggak mau. Al-Fatihah tidak. Allahu Akbar. Subuh tuh 2 kali, zuhur dibaca 4 kali lagi. Yang lebih dahsyat, nunggu zuhur, duha dibaca lagi, baru subuh muncul syuruk dibaca lagi 2, tapi nggak pernah ngeluh. Coba, ini luar biasa. Al-Fatihah, makanya Mathani dibaca diulang-ulang, tapi nggak ada orang bosan. Coba mungkin diantara Anda, bapak atau ibu di bawah ada yang dokter, pernah nggak ada yang masuk kepada Anda di poli Anda ada keluhan pusing karena baca Al-Fatihah? Nggak ada. Ya, pusing Bu Dokter, kenapa? Ini saya baca Al-Fatihah 17 kali, nggak ada. Mustahil, firman Allah. Mathani. Nah, bagaimana coba kita menghadirkan keyakinan lagi? Kalau nggak yakin juga, menurut saya ada yang terhalang di jiwanya itu. Kalau mau percaya gini deh, maaf ya, bandingkan dengan kitab lain deh, bawa kitab lain, atau teman-teman misalnya di agama lain kita hormati, ya, hormati yang lain, jangan paksa, jangan macam-macam. Tapi coba kita ingin mengukur kebenaran risalah keislaman kita, kebenaran agama kita, bandingkan baca buku lain, kitab lain, rasakan ada nggak seperti nikmatnya baca Al-Fatihah itu. Baca 17 kali, ada nggak orang baca di kitab lain kepercayaan agamanya dibaca 17 kali? Saya buat umum aja ya, sebab kalau saya bikin khusus spesifik langsung disebutkan, abis ini tersangka saya. Ya, kita harus nontonnya yang baik-baik ya. Jadi kita umum saja bikin ya, bikin umum. Tapi untuk perbandingan bikin ya, jadi spesifik, baca, nggak ada. Yang kedua, ingat ya, karena sifat-sifat itu melekat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifatnya risalah, dan sifatnya petunjuk, akan ada musuh namanya setan. Kalau kalimatnya langsung petunjuk dari Allah, setan akan bergerak. Kalau bukan dari Allah, setannya nggak gerak. Makanya Al-Fatihah itu nggak ada orang bosan baca Al-Fatihah, baca Al-Quran nggak ada orang bosan. Tapi ketika dibaca ngantuk. Silahkan cek, cuman Al-Quran nggak pernah bosan, tapi kalau dibaca ngantuk. Silahkan cek. Itu baru 2 huruf tuh. Ada yang baru sehuruf, wah udah berat kepalanya. Baru nun tuh ya, udah berat kepalanya, ngantuk, karena memang setannya bekerja. Makanya ketika mau baca, berlindunglah kepada yang tidak pernah tertidur, apalagi ngantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum, supaya dilindungi. Makanya jangankan baca Quran seperti biasa, dalam salat pun bisa ngantuk. Silakan cek dalam salat, bisa ngantuk. Kalau Anda baca hadisnya dengan lengkap, misal di Abu Daud lah, dari hadis nomornya 857 itu, dari mulai bertakbir, ya idza udzina fa qala syaitanu wa alaihi dharatun, kalau adzan dikumandangkan, setan lagi meninggalkan anak Adam sambil dengan terkentut-kentut, terbirit-birit. Maksudnya kalau adzan ada baunya pun dia nggak mau cium, saking bencinya dengan suara adzan. Artinya kalau ada orang nggak suka dengan suara adzan, itu dia sedang disusupi oleh syaitan. Karena di hadis cuma setan yang nggak suka suara adzan, disusupi. Kita doakan. Kalau manusia biasa ditinggalkan, makanya jarang orang saat adzan berkumandang itu, ya, bisa ada perasaan nggak suka. Umumnya rata-rata mengingatkan, akhi itu, bro, sudah azan nih, karena setannya pergi. Fa idza tuwiba fa'ada, kalau adzan selesai maka setan balik lagi. Maka dia bisa mengatakan yang ditanya, tenang aja bro, baru adzan, belum qomat. Gitu.
Ya, hatta idza kabbara, sampai dia kemudian bertakbir, Allahu akbar, takbir. Faqala syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Saat dia mulai bertakbir itulah syaitan kemudian mengingatkan, ingat ini ya, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Ingat, enggak percaya silakan. Misal, sebentar ya. Honda Fred putih B1152 ZFT. Ya, mohon dipindahkan parkirnya. Mungkin bukan parkirnya, mobilnya yang dipindahkan. Parkir dipindahkan, orang nggak bisa parkir lagi misalnya. Ya, Honda Fred putih ya, teman-teman yang diamanahi oleh Allah. Honda Fred putih ya, Fred warna putih B1152 ZFT, mohon dikondisikan ya, disesuaikan parkirnya. Coba disesuaikan, barangkali mungkin ada di sekitaran tempat kita di rumah yang punya haknya untuk bisa mendapati akses untuk keluar atau masuk ya, mohon dikondisi. Semoga Allah muliakan Anda insyaallah. Baik, sampai di mana tadi setan? Ya. Udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Jadi baru takbir itu setan memberikan waswas, ingat ini, ingat itu. Makanya ini nyata nih, ini benar-benar nyata. Kalau Anda nggak percaya, sebelum sholat itu kita bisa fokus kita. Tapi begitu bertakbir, benar kata Nabi, begitu Allahu Akbar, mulailah muncul di kepala kita. Bahkan yang tak ingin kita ingat. Nggak percaya nanti ya, Anda malam bangun tahajud, walaupun cuma 2 rakaat, bangun Anda akan terngiang dengan kalimat saya ini. Sebelum takbir Anda fokus, khusyuk ya Allah, khusyuk. Begitu takbir, Allahu Akbar muncul, bahkan kalimat saya ini pun akan muncul lagi. Ingat ya, kata Ustadz Adi, begitu Anda bertakbir akan muncul, itu setan. Itu bukan saya, setan itu. Itu akan muncul. Nah, makanya sering membuatkan kepada kita itu, walaupun kita baca Al-Fatihah, kita baca, cuman gangguan datang. Ini menunjukkan bahwa itu firman Allah yang nyata. Kalau bukan firman nggak akan diganggu. Konser musik gak ada gangguan, silahkan cek. Nggak tahu pokoknya apalah ya, yang nyanyi, yang geleng, gak ada gangguan. Setannya ikut geleng-geleng, menitiup dosa, beres. Gak ada gangguan, lancar biasa aja gitu. Katanya memang setannya nggak butuh ganggu lagi. Kalau setannya ganggu, setannya bermasalah, nggak ada kerjaan dia. Kurang elit setannya. Oke, yang diganggu tuh yang orang sholat, yang baca Quran. Ini menunjukkan itu nyata firman Allah. Kalau bukan firman Allah nggak akan diganggu. Kalau itu bukan mukjizat nggak akan diganggu. Ini menunjukkan agama kita itu benar. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu nyata, benar. Kita sekarang sedang beragama dengan benar. Jadi jangan keluar. Tapi karena cinta, meninggal habis tuh cinta. Habis. Yang kita cintai yang hak. Billah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian serius mencintai Allah, ikuti Nabi. Itu hak. Makanya sab'an minal mathani. Ya, maka Allah turunkan 7 ayat, diulang-ulang. Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak membuat bosan, tapi sering menghadirkan musuh untuk menghambat kita membaca dengan benar. Sebab setan itu berkepentingan. Kalau kita nggak benar baca Al-Fatihah, maka fungsi yang 10 ini hilang. Asy-Syafi, Al-Kafi, Ar-Ruqyah hilang. Kalau kita nggak benar bacanya, nggak dapat kita ini. Fungsi pengabulan doa, fungsi kesembuhan, fungsi ruqyah hilang. Di setan punya kepentingan sebelum baca Al-Fatihah bikin gak fokus, kalau bisa salah bacanya. Kalau bisa salah, kan tiba-tiba baru takbir langsung amin. Allahu Akbar. Pikiran kemana-mana, amin. Ada yang baru takbir baca surat, ada yang begitu. Pernah kejadian, Allahu Akbar, baca Alif Lam Mim, Al-Fatihah kata makmum itu. Ada. Karena memang setan nggak suka dengan ini. Kalau kita benar bacanya, udah nih, putus asa deh setan, bunuh diri. Selesai. Sudah beres. Paham ya? Maka ini bagian pertama. Ketika kita kemudian akan membaca Al-Fatihah 7 kali diulang-ulang, itu 7 ayat ya. Di Al-Fatihah itu ada 7 ayat, 25 kalimat dan 113 huruf. Al-Fatihah 7 ayat, 25 kalimat,
dan 113 huruf. Kalau mau dihitung silakan aja. Ya, ini. Supaya lebih cepat. Nanti di sini dibaca nih. Ya, baca di paragraf yang terakhir atau saya bacakan. Bacakan. Saya menghafal ini ya. Coba pelan-pelan, cuma kadang-kadang orang nggak percaya gitu ya. Makanya kita bawa kitab untuk bacakan lagi. Qalu, dan mereka para ulama berkata, wa kalimatuha, dan kalimat-kalimat di Al-Fatihah itu 25 kalimatan, ada 25 kalimat. Wa hurufuha, sedangkan jumlah hurufnya mi'atun wa 13 harfan, ada 113 huruf. Nah, jadi jumlah ayatnya 7 ayat, kalimatnya 25, hurufnya berapa? 113 huruf. Dan memiliki 10 nama menunjuk pada keistimewaannya. Itu yang paling minimal 10 itu. Nah, karena tadi saya katakan Al-Fatihah itu adalah mukjizat firman Allah, banyak keistimewaan, maka setan tidak akan tinggal diam, mendiamkan kita membacanya dengan nikmat, maka muncullah setan untuk menggoda. Karena itu ulama sepakat berdasarkan isyarat dari Al-Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka jika Anda ingin membaca Al-Quran itu, maka mulailah dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, supaya kita bisa fokus mendapatkan isinya, diamalkan dalam kehidupan kita. Maka ulama sepakat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di luar sholat, maka sepakat ulama, pertama sunnah hukumnya membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru Al-Fatihah. Jadi kalau nanti mau baca, misalnya ada orang sakit, kita mau bacakan itu, berdoa pada Allah supaya sembuh. Sebelum baca Al-Fatihah, ta'awudz dulu. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai ujungnya. Kalau ingin meruqyah diri sendiri misalnya, saya nggak enak nih, hati gelisah, nggak enak, nggak tentram, pikiran pusing, nggak nyaman karena hal yang tidak kita ketahui, situasi normal tapi hati nggak enak, ingin meruqyah diri sendiri, bacakan Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu mulai bacakan dengan ikhlas, dengan tenang, niatkan karena Allah. Begini caranya, kalau ingin jadi obat, minta saat baca mohon kesembuhan, bukan dibaca biasa. Sambil baca misalnya, ya bismillahirrahmanirrahim, sambil berharap, mohon ya Allah sembuhkan saya, tenangkan jiwa saya. Khususnya ketika masuk pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti saat masuk kalimat itu saya bacakan hadis kuncinya. Begitu sampai ke kalimat itu berhenti sejenak. Ya, saya sarankan berhenti sejenak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta sejenak, pelan-pelan. Sehat, minta sehat. Susah, minta mudah. Ada kesulitan, minta dibukakan oleh Allah, minta, baru teruskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin, istajib ya Allah, kabulkan. Ini caranya. Nanti kalau sudah selesai, kita ajarkan sama-sama. Saya ajarkan bagaimana menjadi syifa, saya ajarkan bagaimana untuk meruqyah ke dalam diri kita sendiri supaya melahirkan ketenangan. Kadang-kadang nggak mudah dibincangkan, nggak mudah. Dan bincangnya mudah, mungkin dipraktekannya tidak mudah. Ini bagian pertama. Jadi kalau kita ingin baca, ya apapun dari ayat Al-Quran, karena kaidahnya fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kalau Anda membaca Al-Quran itu, maka awas, berlindung pertama kepada Allah. Ya awas. Di ayat 99-nya awas. Allah katakan setan itu nggak punya kuasa, nggak punya sultan, nggak bisa. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Makanya baca Al-Fatihahnya pakai iman, yakin. Kalau mau sembuh, yakin sembuh. Bilillah, karena Allah akan menyembuhkan, bukan karena Al-Fatihahnya. Allah pasti sembuhkan. Allah yang berjanji, pasti Allah menepati. Kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Allah tidak. Allah berjanji, Allah menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat 9. Paham ya? Begitu dibaca, akan baca dengan iman dan tawakal pada Allah. Syaratnya di ayat 99-nya. Ya, lilladzina amanu, bagi orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah. Tawakal lillah, Allah pasti sembuhkan. Baca. Gitu caranya. Bukan cuma dibaca. Al-Fatihah. Amin, selesai. Bacaannya dapat pahala, tapi fungsinya belum tentu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta, yakin dengan Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuh. Ya. Jadi pertama, berlindung kepada Allah dulu dari godaan syaitan. Sedangkan dalam sholat,
dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah itu khusus di rakaat yang pertama. Maka ulama terbagi pada dua pendapat. Yang satu mewajibkannya, wajib baca. Yang kedua menghukumi sunnah baca. Sunnah baca. Iqtidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian akan baca Al-Fatihah dalam salat di rakaat yang pertama membaca ta'awudz terlebih dahulu, silent bacanya. Jadi enggak dijaharkan. Enggak bisa Ustaz, ini setannya begitu kuat menggoda saya pengen jahar aja, enggak bisa. Tetap mau setannya kuat, mau lemah, bintang 3 nggak ada bintang pada setannya, tetap dibacakan sir. Ya, dia berikan was-was yang lembut, kita turunkan, habiskan was-wasnya dengan bacaan ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ta'awudz, sir dulu ta'awudz, baru bacakan bismillah. Ada? Nah, jadi dalam Al-Fatihah rakaat pertama dalam salat itu jangan lupa bacakan ta'awudznya sebelum Al-Fatihahnya. Jelas ya? Baik, sebagian ulama menghukumi sunnah. Sunnah itu artinya kalau dibacakan mendapat pahala. Sebagian menghukumi wajib karena iqtidaan bi sunnatin Nabi. Nabi memberikan contoh sunnah. Ya, sedangkan Nabi itu diikuti sifatnya, maka baca ta'awudznya baru Al-Fatihahnya. Kalau wajib berarti kalau nggak dibaca batal kita salatnya. Kalau wajib. Tapi kalau sunnah tidak membatalkan, tetap sah salatnya karena rukunnya kemudian dimulai dari Al-Fatihahnya. Jelas ya? Rukun bacaan. Ya, takbiratul ihram rukun. Bacaan pertamanya setelah itu Al-Fatihah jadi rukun. Iftitah bukan rukun. Ya, Al-Fatihah rukun, dimulai dari basmalah. Tentu yang kuat itu tentunya yang menghukumi sunnahnya. Tapi ta'awudz pun penting dibaca untuk menghadirkan kekhusyuan dan iqtida bi qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh kita untuk mengikuti bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jangan lupa bagi imam juga makmum. Ingat, bagi imam juga makmum. Sebelum baca Al-Fatihah, baca dulu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Nabi itu terbiasa mempraktekkan isi itu. Bukan cuma di salat. Jadi Nabi itu kalau datang ke setiap tempat, apalagi tempat baru, ya, itu langsung mengkhitab, mengajak bicara tempatnya. Langsung. Bukan seperti kita diajak ngobrol, bukan. Maksudnya ingin memberikan pelajaran penting kepada kita untuk berlindung kepada Allah di setiap tempat. Nabi katakan, Rabbi wa rabbikillah, ya ardun, Rabbi wa rabbikillah. Riwayatnya sahih. Hei bumi, hei tanah, hei tempat ini, ingat ya, Tuhanku dan Tuhanmu sama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku berlindung kepada Allah di tempat ini dari setiap pijakan kaki orang jahat yang pernah berpijak di tempat ini. Aku berlindung dari semua keburukan yang terjadi di tempat ini. Aku berlindung dari keburukan orang-orang yang pernah berada di sini dari yang buruk-buruk. Aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang pernah terjadi di tempat ini. Nah, itu boleh Anda biasakan. Jadi begitu masuk ke kantor baru, bekerja di tempat baru, berdoa dulu. Ya Allah, semua adalah Engkau yang memiliki. Rizki Engkau yang memiliki. Jiwaku pun Engkau yang punyai. Maka aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang terjadi di kantor ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang buruk yang mungkin berada di kantor ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari transaksi-transaksi buruk yang haram yang terjadi di tempat ini. Allah mohon jaga saya ya Rabb. Jangan biarkan ada satupun bara neraka hadir dalam jiwa saya sebelum menghadap kepadamu. Jauhkan dari keburukan yang ada di tempat ini. Maka Anda akan dijaga. Pernah nggak seperti itu saat masuk kantor? Nah, coba diperbaiki. Jadi kan setiap tempat itu sunnah lah. Masuk, mau pindah rumah ke tempat doa dulu. Masuk kampus, doa dulu. Ya Allah, aku berlindung dari semua keburukan yang ada di sini. Ini nggak akan dijaili, nggak ada uang SPP diatur-atur. Ya, nggak ada kemudian uang SKS jadi nambah. Ya, awas hati-hati. Nggak akan terjadi misalnya mahasiswa masuk ke warung Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Ya, makannya 5, kan ngakunya 1, dan seterusnya. Jadi semuanya tuh indah. Jadi ilmunya berkah, enak semuanya. Ini kan kelihatan sederhana kan? Berlindung tuh di setiap tempat. Jenis setan tuh banyak. Yang populer 9. Setan rumah, ada setan pasar, mall. Setan, jangan dikira di tempat wudhu nggak ada setan, ada. Walhan namanya. Hati-hati namanya sama. Akhi, saya Yusuf. Kamu siapa? Walhan. Astagfirullah. Setan wudhu tuh. Itu yang bikin kita was-was. Habis wudhu tuh suka nanya, nih udah wudhu belum ya? Batal nggak ya? Itu walhan namanya. Nggak pakai oh si walhan. Bukan. Walhan. Jadi begitu sudah muncul itu, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika ya Allah bi kalimatika tammah min kulli syaitanin.
Ya, dari setiap godaan setan. Walhan ya Allah, jauhkan saya dari godaan setan. Terus wudu, kalau sudah yakin sudah jauhkan dari yang ragu. Banyak setan penunggu masjid ada, setan pengganggu orang sholat ada, khinzib pengganggu orang sholat, gangguin orang sholat tuh dari mulai takbir tadi yang disebutkan Nabi, khinzib tuh. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang sholat ada yang nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada, nggak percaya terjadi, mungkin anda sendiri pelakunya. Ada yang kena begitu, sedang sholat nggak sadar gitu, berapa rakaatnya. Bayangkan subuh yang cuma 2 bisa 3, bisa 3. Begitu itu khinzib tuh. Kalau di masjid nambah, bukan cuma godain orang sholat. Yang pertama dikoda DKM masjid. Hati-hati ketua DKM tuh. DKM, sebab kalau jamaahnya digoda, hilang satu datang yang lain. Bisa jadi hilang satu tumbuh 1000, bisa jadi. Tapi kalau DKM yang digoda pecah di dalamnya, masjidnya pecah, semua orang malas datang. Ngapain ke sana? DKM-nya aja ribut, gak nyaman, gak nyaman tuh. Padahal semua tersedia dengan baik. Datang ada, snacknya ada, bukaan bagus, tempat nyaman, mau nginep juga bisa. Ya, toiletnya bagus, wudunya enak. Datang dikasih snack, ustaz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ya, semua ada. Tapi karena yang mengelolanya itu kemudian tidak baik atau terpecah belah, orang malas, sudahlah gitu. Dan tersebarlah keburukan-keburukan itu, satu bicara yang lain, gak usah datang ke situ tuh, saya jangan nyaman di situ, banyak semuanya nyebar. Itu khinzib namanya. Setan rumah, dasim, ada. Berlindung, masuk rumah tuh berlindung, jangan dikira gak ada setan. Dan yang paling bahaya di hadisnya, ketika anda masuk ke situ tidak berlindung kepada Allah, maka setan satu berkata pada yang lain. Setan satu berkata pada yang lain. Artinya dari tempat anda pergi itu mungkin ke mall, setannya bisa ikut. Ibu yang di bawah, Bu. Ya Ustaz, hati-hati. Ibu pergi ke mall, jangan dikira pulang ke rumah nggak ikut setan. Bisa ikut, Bu. Kalau nggak berlindung kepada Allah, ikut sampai rumah. Itu yang membuat ibu sering kepikiran. Sampai sebelum tidur masih diungkit depan suami. Papa, tahu nggak tadi mama? Waktu sama ibu-ibu itu Pak ya, jalan ke situ tasnya bagus banget Pak. Cuman nggak sempat beli. Mama, tas itu tidak penting. Yang penting, apa yang mama miliki sekarang bisa membawa kita ke surga. Catat. Iya Pak ya, betul mama salah Pak. Mudah-mudahan tas ini pun walau sudah 10 tahun bisa membawa kita ke surga ya Pak. Iya Ma. Tapi Pak, yang tadi itu memang bagus banget nih Pak. Ada lagi. Itu setan mau ikut ke rumah. Terus duet lagi sama dasim setan rumah. Apa tugasnya dasim setan rumah? Memecah belah kehidupan rumah tangga. Quran surah 2 ayat 102, yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Memecah belah suami istri. Gara-gara tas di mall bisa pecah tuh hubungan. Gak saling sapa semalaman. Nah, bayangkan. Mama ini gimana sih? Dari tadi kan Bapak bilang mending ke surga. Bapak gimana sih? Rame sampai subuh tuh. Nah, bayangkan. Maka berlindung kepada Allah. Ada caranya masing-masing, ada caranya. Kalau setan rumah, salam, assalamualaikum. Biasakan ya masuk rumah, masuk kamar tuh. Ya kalau kamar-kamar banyak biasakan masuk, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka aja. Rapikan, kasih murattal biar teduh. Si murattal. Kalau bisa sekarang desain rumahnya ada sound misalnya, sound yang intinya, terus kemudian cabangkan itu ya ke setiap ruangan-ruangan. Di atasnya ada speaker itu indah tuh. Kalau nggak percaya silahkan Anda coba. Nanti akan ada perubahan. Enak. Jadi tenang, masuk ruangan manapun ada tenang. Ya, kalau belum ada speaker itu, boleh aja speaker aktif simpan di setiap ruangan. Jadi begitu Anda masuk, dia muternya 24 jam. 24 jam. Itu rasanya indah ke jiwa. Saya tuh pernah pulang tuh, dakwah malam-malam. Tengah malam saya pulang. Begitu saya masuk, hari itu saya belum baca Quran. Terus masuk ke situ, speaker itu berputar. Pas masuk ke satu surat. Saya diam sejenak, saya teteskan air mata tuh. Saya tunjuk. Lihat istri saya, anak saya sudah tidur. Saya bayangkan, saya bisa ikut kalian nggak ke surga gitu kan? Khawatir kita itu kumpul di dunia tapi di akhirat terpisah. Pertama saya tunjuk speaker ini. Kamu dihisab juga enggak? Makhluk tiap hari 24 jam bisa baca Quran. Saya dihisab belum baca. Bil wudu kita, bil mushaf baca. Salat kita baca. Nikmat. Sampai menjelang subuh kita istighfar. Ingat dosa. Kamu speaker nggak dihisab, bisa baca.
Saya yang dihisap kenapa nggak baca? Jadi ada suasana itu gitu di malam hari itu. Ada ketenangan dalam jiwa kita. Sesekali iseng antum matiin. Ada yang gelisah dalam jiwa. Ya, masuk bacakan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya biasanya mengajarkan pada anak-anak juga sejak dia usia 3 tahun bisa bicara, sudah mulai ranjing, sudah mulai lucu. Saya kasih tahu. Anak saya yang besar sekarang 6 tahun dia. Ya. Kakak nih masuk ruangan ucapkan assalamualaikum ya. Kalau enggak nanti ada setan, namanya Dasim, bisa mengganggu kakak nanti. Oh dia, siapa ya? Ya, namanya siapa? Dasim. Masuk dia ruangan. Masuk ke ruangan langsung dibuka sama dia. Assalamualaikum Dasim. Sebut namanya langsung. Biar nggak tertukar. Nah, selesai lagi. Nah itulah ya. Ya jadi diucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Saat berjumpa dengan istri, ta'awudz, minta perlindungan, dan doanya ya, ajak anak ke ruangan baca ta'awudz dan seterusnya, berlindung. Masuk ke mall berlindung kepada Allah dari setan-setan yang mungkin bisa menggoda, mengarahkan pada yang buruk. Kan kita nggak tahu mana yang kelihatannya madu padahal ada racunnya, mana yang kelihatannya haram ini kan dibungkus dengan yang halal, mana yang kelihatannya halal betul tapi ternyata dari hasil pekerjaan yang haram. Orang haram dia punya pekerjaan besar, hartanya banyak, bikin mall tapi hasilnya curian, haram kan? Kalau anda nggak berlindung, anda nggak akan tahu masuk tempat itu halal apa haram. Masuk ke mall, ternyata itu hasil gusuran fakir miskin, tanahnya digusur, bikin mall di situ, banyak fakir miskin menangis karena terambil haknya di situ. Kalau anda benar-benar peka, berlindung pada Allah, begitu berlindung hati anda akan digerakkan. Jangan masuk yang ini, yang sana saja. Masuknya nggak enak, tiba-tiba pindah, atau dibikin kejadian. Begitu masuk penuh, anda pindah. Begitu masuk barang yang dicari nggak ada, padahal kemarin ada, tiba-tiba nggak ada. Bisa jadi begitu. Allah arahkan pada yang baik. Itu nggak kasat mata gitu John. Ya. Kalau kasat mata kelihatan, tapi kalau nggak nampak susah. Ini kelihatannya sederhana teman-teman, tapi keberkahannya tinggi sekali. Nanti antum akan rasakan lah kalau sudah menikmati ayat-ayat itu. Jadi kalau Al-Qurannya sudah ada di dalam jiwa kita, Quran hadir dalam jiwa kita, itu kenikmatannya nggak bisa diganti dengan apapun. Nikmat. Nah setelah berlindung itu, masuklah ke dalam setiap huruf tadi, 113 huruf, satu persatu kita kaji. Kenapa pakai ba? Kenapa pakai ismun? Kenapa menggunakan Allah? Kenapa Rahman? Kenapa Rahim? Kenapa ada alif lamnya? Apa maksudnya? Anda baru bisa Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan dalam kehidupan Anda. Sekarang pertanyaannya, di huruf pertama dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, apakah makna dibalik ayat pertama ini, khususnya huruf ba yang terletak pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Itulah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya di pekan depan ya, insyaallah. Nah, itu isinya nanti pekan depan kita bahas. Minimal kita sudah dapatkan dulu, jangan banyak-banyak, kita praktekkan dulu. Mau wudu ta'awudz dulu, mau salat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang ada yang baca Al-Falaq An-Nas, boleh nggak apa-apa ya. Masuk rumah ta'awudz dulu. Baik, saya hendak umumkan beberapa maklumat pengumuman. Yang pertama, insya Allah ta'lim kita hari Sabtu dan Ahad nanti akan berlangsung di Bandung ya, teman-teman yang ada di Bandung atau pemirsa dimanapun anda berada yang berada dekat di Bandung insya Allah. Dan ini kajiannya akan langsung praktikal. Saya nanti akan mulai mempraktikkan Al-Quran, terus mengkaji maknanya. Jadi mudah-mudahan sebelum saya wafat mungkin ada ayat-ayat Quran yang bisa kita tuntaskan. Jadi nanti ada kajian di beberapa tempat tuh, kajian ayat-ayat Quran. Yang kedua, saya mau sampaikan insya Allah utusan dari Sudan itu pekan depan akan datang. Yang 2 orang dari parlemen Sudan langsung, dan membawa kabar baik yang sudah terdaftar dipilih untuk berangkat ke Sudan. Ada 25 orang. Kita akan berangkatkan 2 pekan setelah Idul Adha insya Allah. 2 pekan setelah Idul Adha, di mereka mengambil berkas dan ditunggu di sana. Berita baiknya yang kedua, dari mereka itu akan memberikan tambahan beasiswa 15 khusus tapi untuk penghafal Quran saja. Ya, penghafal Quran. Kita bikin MOU di sana. Ya, kita akan bikin MOU. Dan insya Allah akan dibuat di sini cabang dari kampus Sudan khusus untuk penghafal Quran. Ya, di sini. Ya, tambahan dengan Al-Azhar. Nanti saya mungkin di bulan depan atau setelahnya akan ke Sudan. Di sana akan memberikan ceramah plus ada anugerah Dr. Honoris Causa yang diberikan kepada kami dari Sudan. Ya, nanti insya Allah di situ nanti akan diberikan MOU, dibuat MOU untuk kerjasama pembangunan Universitas Al-Quran, baik di Indonesia ataupun nanti kita yang mengirimkan siswa ke Sudan ke sana. Yang ketiga,
insya Allah bagi yang telah mendaftar seleksi da'i yang 10 orang itu sudah langsung terseleksi, berkasnya sudah dikirim kemudian ke Kairo kedutaan. Mungkin besok akan diumumkan siapa yang mendapati itu semua. Kami berharap tolong untuk medical check up-nya besok dikirimkan, biayanya sudah kami berikan, tinggal kemudian disempurnakan. Kalau sudah dapat, insya Allah bulan September akan berangkat. Tiket kami yang tanggung insya Allah, dan di sana makan minum dijamin dari Al-Azhar langsung. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan bekerja sama. Yang tahun depan mungkin kita akan kirim paling sedikit 50 orang untuk berangkat, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih setiap provinsi satu dai. Ini nanti mewakili, jadi bisa pulang lagi untuk berdakwah kembali, ya, dan lakukan lillahi taala. Kemudian yang terakhir, insya Allah teman-teman sekalian, untuk yang karantina itu kita akan mulai Agustus, ya. Untuk yang di sini TFT-nya yang training for trainers dimulai tanggal 22 Juli. Agustus kita mulai, tempatnya sudah disiapkan, ya, manhajnya sedang disusun. Juga mudah-mudahan kita ini juga ada saudara-saudari kita yang datang. Saya lihat ada yang dari Makassar, Sulawesi, ada yang dari Wajo, dari Goa, dari beberapa tempat, dari Lampung. Itu juga berniat baik untuk bisa menyemarakan at-taisir, bekerja sama, sangat terbuka, silahkan, tidak ada masalah. Bahkan di Lampung nanti awal Agustus kita akan launching at-taisir untuk di Lampung. Jadi nanti tidak usah jauh-jauh ke Bekasi, sistemnya kita install di Lampung. Di Lampung nanti bisa belajar. Dan cita-cita kita dalam setahun paling minimal ada 100.000 penghafal Quran baru di Indonesia ini, ya, paling sedikit. Dan saya tidak tahu ini pilihan Anda, apakah Anda menjadi bagian dari itu atau tidak, ya. Saya kira itu nanti yang disampaikan. Dan ya, saya lupa tambahan pekan depan itu insya Allah akan dimulai dan disampaikan informasi untuk seleksi kelas PKU, namanya pendidikan kader ulama. Saya akan seleksi dengan syarat tertentu, hanya 20 orang saja se-Indonesia akan belajar dengan saya langsung, dan saya bimbing langsung di sini selama setahun. Setelah itu kami sekolahkan keluar seperti teman-teman yang sebelumnya. Yang angkatan kemarin itu ada, ya, dikumpulkan juga, total ada 50 orang sekarang yang belajar. Ada di Turki, di Sudan, di Al-Azhar, di Madinah. Nanti kita akan seleksi, ada syarat-syaratnya, ada usianya, ada macam-macamnya. Nanti pekan depan akan diumumkan syaratnya, dibuka selama sepekan. Awal Agustus kemudian seleksinya ada, setelah itu baru diumumkan. 20 orang kami terima, itu langsung nanti saya tempatkan di tempat khusus dan gratis semuanya. Kami yang biayai selama belajar selama setahun sampai dengan berangkat keluar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah nanti ditunggu saja waktunya, mudah-mudahan ada manfaat. Dan saya tidak minta apapun, ya, saya hanya tolong doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya, yaitu saja. Dan bagi saya tidak ada masalah kalau antum bisa share apapun, ayo kita share. Ya, kalau ada yang kurang berkenan saya minta maaf, karena saya juga manusia, pasti ada salahnya juga. Ya, silahkan datang aja ke saya cerita, ada salah saya apa, kalau saya perlu cium tangan, saya cium tangan, saya minta maaf, ya. Itu yang harus dilakukan. Tapi kalau antum tak cerita, saya tak tahu apa kelemahan saya yang bisa saya perbaiki. Saya kira itu. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga Allah muliakan kita dan menerima taubat kita dan doa-doa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا فيما تعلمنا لنعمل به يا أرحم الراحمين. اللهم تبنا يا الله إليك يا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بارك لنا ببركة الفاتحة. اللهم بارك لنا ببركة الفاتحة. اللهم بارك لنا ببركة الفاتحة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.